menggunakan literasi lama, literatur lama, pengetahuan lama, karena kondisi saat ini sudah berbeda. Sudah selesai masa yang lalu ini. Kita maafkan pun tidak ada manfaatnya, kita persalahkan pun sudah tidak ada manfaatnya. Tim komunis ini akan bisa diaplikasikan, diimplementasikan. Salah satu syaratnya kan negara itu harus menjadi otoritarian. Halo sahabat, kita sekarang bertiga. Ini saya, Komarudin Rahmat, Tigor Syihite, dan Muhammad Yasin Karar. Kita ini ingin berbincang-bincang tentang masalah aktual. Sekarang ini, seperti kita ketahui, sahabat, menjelang tanggal 30 September, seperti biasanya kita selalu masuk pada persoalan ini, yang dari tahun ke tahun tidak pernah berubah. Nah, sekarang kita ingin berharap agar ada perubahan sikap dan perilaku bangsa Indonesia dalam memandang G30 PKI. Kita berharap agar terjadi rekonsiliasi. Tetapi rekonsiliasi macam mana yang sebetulnya bisa terwujud? Seandainya misalnya dari pihak para mantan itu belum bisa move on. Salah satu contohnya adalah seperti apa yang selalu dikatakan oleh Bujo Untung. Bujo Untung ini adalah seorang mantan aktivis dari IPI, Ikatan Pelajar Indonesia, underbow-nya PKI, yang melarikan diri ke Jakarta. Suatu hal yang aneh, kalau Aidit melarikan diri ke Semarang dalam rangka konsolidasi, tapi Bejo Untung lari ke Jakarta. Dan Bejo Untung juga ditangkap atas dasar jaringan IPI. Jadi, dan Bejo Untung mengakui bahwa dia ditangkap karena mungkin atas dasar informasi IP yang tertangkap. Nah, kemudian Bejo Untung ini selalu mengatakan bahwa bukan PKI yang bersalah. Yang bersalah adalah pihak tertentu. Kalau 65 tentu yang dianggap salah adalah TNI. Dan kemudian juga tidak mempercayai peristiwa Madiun sebagai apa yang dilakukan oleh PKI. Tetapi itu adalah kesalahan Muhammad Hatta yang wakil presiden ketika itu. Nah, di sini persoalan yang paling mendasar adalah bagaimana kita melakukan rekonsiliasi kalau dari pihak mantan-mantan PKI yang diwakili oleh Bejo Untung itu belum bisa move on. Nah, kita ingin sekarang berbincang-bincang dengan Bang Yasin Karar dan Bang Tigor Syihite, bagaimana sih pandangan beliau terhadap masalah ini. Bang Yasin, menurut Bang Yasin, bagaimana sih kondisi yang kita harapkan dari rekonsiliasi ini? Kita kan sudah generasi ketiga ya, sudah jatuh ke cucu sekarang ya. Dan alangkah tidak bijaknya kalau kita tetap mempermasalahkan di masa cucu ini ya. Jadi bagaimana menurut Bang Yasin untuk mensolusi ini? Dan saya juga berharap Bang Yasin menjelaskan tentang apa sih itu PKI, apa sih itu komunis, agar semua masyarakat tahu, baik masyarakat keturunan PKI maupun yang bukan. Silakan Bang Yasin. Terima kasih Bang Komar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ini setiap bangsa memiliki tragedi dan menimbulkan luka. Tapi bangsa yang cerdas itu adalah bangsa yang mengambil hikmah dari tragedi dan luka yang mereka derita sehingga bisa menggiring masyarakatnya masuk di dalam suatu tatanan kehidupan yang harmonis kembali, yang memungkinkan kita menjadikan setiap orang itu berkontribusi terhadap perbaikan bangsa, kemajuan bangsa. Di Indonesia terjadi beberapa kali sebenarnya ribut mengenai PKI di 48, kemudian peristiwa terkait dengan DITII, itu juga pelajaran yang luar biasa yang kita hadapi. Dan yang terakhir PKI lagi,
tahun 6566. Bang Komar, masyarakat itu memiliki karakter bangunan jati dirinya yang bisa beradaptasi dengan pemikiran-pemikiran yang masuk atau bisa menolak pemikiran-pemikiran yang masuk. Nah, yang terjadi dengan PKI ini adalah bahwa sesungguhnya suatu ajaran yang sangat sulit diterima oleh masyarakat beragama. Kenapa? Karena masyarakat beragama itu, baik doktrin Islam maupun Kristiani maupun agama-agama lain, bertuhan itu adalah pembebasan. Orang Islam juga bertuhan itu adalah pembebasan. Membebaskan dari apa? Pembebasan, membebaskan diri, kemerdekaan diri. Itu adalah esensi dari bertuhan. Jadi kalau kita bertuhan, maka kita hanya memiliki pretensi terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Sementara terhadap hal-hal yang terkaitan dengan hubungan sosial, hubungan dengan alam, itu adalah hubungan biasa yang tidak memiliki kekuasaan satu terhadap yang lainnya. Nah, dalam posisi inilah kemudian komunis mendapat penolakan. Kenapa komunis mendapat penolakan? Ini punya sejarah panjang, Bang Komar. Komunis itu lahir dari dialektika terhadap kapitalisme. Kapitalisme itu dianggap eksploitasi terhadap manusia untuk mendapatkan produksi yang optimal. Jadi kalau ingin mengoptimalkan produksi, maka kegiatan manusia itu harus direkayasa sedemikian rupa sehingga mereka menghasilkan sesuatu yang bisa berkontribusi. Sehingga pada saat itu, karena kapital yang menjadi penentu, maka setiap langkah-langkah manusia itu dihitung berdasarkan kepentingan kapital dari masyarakat. Ini kemudian membuat orang yang partisipasi bisa mendapatkan keuntungan, tapi orang yang tidak mampu berpartisipasi memang mengalami kesulitan, sehingga terjadi wedding gap yang semakin melebar antara yang bisa terikut dalam ekonomi secara baik, proses ekonomi yang secara baik, aktivitas ekonomi secara baik, dengan mereka yang marginal. Dan ini menjadi perhatian para sosiolog. Hobbes misalnya menganggap ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut tahun 1718-an ya. Dan karena itu lalu berujung pada perkembangan pemikiran yang kemudian melahirkan Karl Marx dengan bukunya Das Kapital. Ini kemudian inspiring kepada sejumlah pemikir-pemikir, termasuk para negarawan yang ingin melihat bahwa jangan hanya melihat sisi produksi dari, tetapi lihat juga lah sisi distribusi. Dan kita sudah mengalami bahwa yang namanya pengusaha itu tidak akan pernah memikirkan redistribusi. Mereka selalu memikirkan hanya produksi, mendapat keuntungan, produksi dapat keuntungan, dan redistribusi dikesampingkan. Nah, untuk itu dikatakan kita harus menekankan aspek redistribusi. Lalu catatannya bagaimana? Setiap usaha ekonomi itu akan mendapat surplus value yang disebut dengan laba usaha dan seterusnya. Nah, surplus value ini tidak boleh dikuasai oleh swasta, orang per orang. Menurut ajaran komunis, dia harus dikuasai oleh negara. Nah, kalau negara yang pegang yang namanya surplus value, maka dia akan membagikan kepada masyarakat secara merata. Nah, inilah teori dasarnya. Tapi lalu dia bilang, tapi kan yang namanya pengusaha, sejak dari dulu kita menemukan mereka tidak pernah jujur mengatakan surplus value saya seperti ini, atau mau menyerahkan kepada
kepada negara surplus beliaunya. Dia pengen kelola sendiri sebanyak mungkin. Bahkan banyak yang berbohong mengenai pajak apa dan seterusnya. Mereka lakukan itu. Maka harus dikembalikan ke negara. Nah, kalau mau kembali ke negara, maka satu-satunya catatan bagi komunis adalah kalau ingin menata sistem produksi, maka seluruh sistem produksi yang ada dalam masyarakat itu berada di bawah pengaturan negara. Dan untuk itu, sistem kenegaraan tidak boleh demokrasi. Dia harus otoriter. Karena kalau dia tidak bisa diajak berunding dia. Kita tidak boleh mengajak berunding para produsen. Gitu. Nah, inilah problem utama. Ketika kita bicara otoritarian di dalam menghasilkan atau menata satu negara, kepentingan bangsa, maka di dalam bangsa itu apakah cikal bakalnya untuk menerima otoritarian ada atau tidak ada? Nah, orang Indonesia ini sejak dari dahulu kala adalah orang-orang yang berketuhanan. Jadi orang berketuhanan ini bukan karena datangnya agama Hindu, agama Kristen, atau agama Islam. Dari dulu negeri ini, khususnya Pulau Jawa, ada yang namanya agama Kapitayan. Bertuhan tunggal, satu, Esa. Jadi artinya gini, akar mengenai ketuhanan di Indonesia adalah akar yang sangat rekat, kuat. Datang lagi agama memperkuat, sehingga apapun ajaran agama yang masuk ke Indonesia itu cenderung adaptif. Welcome. Kenapa? Karena cikal bakal tauhidnya itu, kalau menurut ajaran Islam itu ketuhanannya itu sudah mau terbangun sejak dahulu kala. Sang Hyang Tuhannya orang Kapitayan itu sama persis dengan rumusan di Islam misalnya laisa kamitslihi syai'un. Tuhan yang tidak bisa digambarkan kayak gimana. Sehingga mereka mengatakan Tuhan yang kosong gitu. Kosong itu artinya karena karena orang Kapitayan zaman dulu itu tidak bisa menggambarkan itu. Jadi negeri ini adalah negeri yang tumbuh kepercayaan kepada Tuhan yang sudah kuat sejak ribuan tahun yang lalu. Ya, ribuan tahun yang lalu. Nah, lalu kemudian ketika kita mau mendorong mereka berubah seketika untuk tidak bertuhan secara realitas, dengan berpatokan pada ajaran-ajaran baru yang masuk, mereka pasti akan menolak. Disinilah ketidakmungkinan yang namanya komunis diterima di dalam sistem kenegaraan di Indonesia. Kenapa? Tidak main-main untuk menempatkan ketuhanan Maha Esa dalam Pancasila itu. Kalau Bung Karno kan mengatakan itu digali dari akar budaya, dan itu betul. Digali dari akar budaya. Yang adalah di Pancasila ada kemanusiaan, bahwa perlakuan kepada manusia itu harus betul dan berujung pada sistem keadilan. Itu sangat kuat. Sehingga, nah, kalau kita sadari sama-sama ini, maka sebaiknya sebenarnya kita melihat ke depan. Dan apa yang pernah terjadi di masa yang lalu itu kita jadikan sebagai pelajaran seperti yang kita kaji pada hari ini. Ya, jadi sebaiknya kita tidak menengok lagi masa lalu ya. Dan jangan terulang lagi. Jangan. Karena kalau terulang lagi kan itu wasting time ya, membuang waktu bagi kita ya. Bagi PKI juga membuang waktu, bagi masyarakat pada umumnya. Ya, saya kira mari kita kaji sama-sama. Karena pasti akan ketemu. Karena yang akan terjadi adalah pengulangan. Dan itu akan menjadi yang akan terjadi bukan hanya pengulangan, Bang Komar. Berdarah lagi. Jangan pernah berpikir bahwa introdusir ajaran-ajaran yang menentang ketuhanan itu masuk ke Indonesia lalu kemudian tidak akan menimbulkan korban. Ya. Pasti akan menimbulkan korban. Karena ini kan Bang Yasin bicara begitu kan karena ada fakta ya. Ketika setelah 98 itu kan euforia tentang
PKI muncul kembali ya. Mereka ingin direhabilitasi kembali namanya. Padahal itu kan nggak perlu ya. Kita sudah rekonsiliasi sebetulnya. Ya kalau itu yang kan kita mau hitungan kembali. Dan itu akan sama dengan mengorek luka-luka. Jangan dikira bahwa hanya teman-teman yang korban dari PKI itu yang mengalami penderitaan. Itu orang-orang dari PII, dari Nahdlatul Ulama, dari kalangan ulama-ulama Muhammadiyah, dari kalangan pendeta-pendeta yang terganggu, dari kalangan masyarakat Katolik, itu luar biasa loh. Mereka mengalami persoalan terkait itu. Apa kita perlu hitung itu juga? Kalau kita hitung itu, lalu kemudian kita katakan, ini nanti neracanya bagaimana? Ya. Kalau sudah sampai pada tingkat neraca kayak gitu, lalu kemudian debat kita akan masuk ke dalam debat keadilan. Kalau debat keadilan pada posisi yang masa yang lalu, maka di situ adalah tidak perlu lagi, pasti kita akan berdarah lagi. Dan ini jangan dilakukan. Ya. Janganlah. Dan nampaknya ini ada satu anggapan dari pihak teman-teman kita di kalangan para penggiat komunis PKI ya, itu menganggap ada dua persoalan saling menyatu. Padahal dua kasus ini berbeda. Ketika G30 PKI itu adalah peristiwa di mana PKI berontak. Ya. Ketika terjadi pembunuhan, pembantaian itu adalah berikutnya, jadi bukan satu kesatuan. Ya reaksi terhadap. Dan itu sebelum 65 itu kan ada sejumlah pesantren yang diserbu. Ya banyak peristiwa-peristiwa. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang terjadi, maka ini saya kira yang paling tepat kita ke depan adalah bagaimana kita membangun hubungan. Sudah selesai masa yang lalu ini. Kita maafkan pun tidak ada manfaatnya, kita persalahkan pun sudah tidak ada manfaatnya. Tapi kita perlu belajar mengenai bangsa kita yang sungguh-sungguh sebagaimana tataran sosiologis, ilmiah itu kita angkat dengan baik. Dan demikian kita tidak lagi terganggu dengan keinginan-keinginan baru. Ini kan tetap aja ada keinginan, wah kita bangkit. Ini coba bayangkan, satu partai politik nanti akan muncul namanya PKI misalnya, dikasih izin. Karena PKI itu tidak bisa hadir dengan partai lainnya, maka pasti akan terjadi pemberontakan. Kalau itu terjadi pemberontakan, maka partai-partai lain ini yang sudah ada, yang Golkar, ya Gerindra, ya PAN, ya PKB, apa segala macam itu harus disingkirkan. Berarti kesia-siaan lah ya. Kesia-siaan itu kan suatu pemikiran nggak mungkin gitu. Udah, itu tidak mungkin. Jadi PKI itu tidak mungkin berdiri sejajar dengan partai lainnya. Tidak ada ceritanya di atas dunia ini. Selama kita pemilihannya adalah demokrasi. Kalau lalu kemudian menjadi PKI murni, kita masuk dalam pemerintahan otoriter. Kalau kita masuk dalam pemerintahan otoriter, rakyat yang akan melawan. Dan itu konflik lagi, berdarah lagi. Dan itu sudah bukan saatnya lagi ya. Oh janganlah. Ini saatnya baru kita untuk berkembang ke depan. Oke. Sekarang Bang Tigor, bagaimana menurut Bang Tigor? Ini kan masih ada upaya-upaya dan keinginan-keinginan dari pihak-pihak tertentu ya, yang ingin bernostalgia, ingin terus-menerus gitu kan, dengan narasi-narasi pembelaan bahwa ini adalah konflik internal ya kan. Ya konflik internal kan, konflik internal TNI katanya kan. Padahal konflik internal itu kan harus berimbang dong ya. Masa jenderal-jenderal melawan kolonel untung gitu ya. Jadi itu nggak berimbang, dari situ sudah nggak berimbang. Dan memang dalam sejarahnya itu ketika 48 itu kan banyak kelompok kiri yang masuk ke tentara ya kan, kemudian kelompok kanan memang ada persaingan, tapi kan itu antara kelompok kiri dan tentara kanan. Oke, itu tidak menjadi masalah. Tapi yang menjadi masalah adalah siapa yang mendrive tentara kiri itu kan. Dan ini kan tradisi PKI kan komite sentral itu kan yang tertinggi ya. TNI itu kan hanya pelaksana. Jadi di situ yang kita khawatirkan
pemikiran ini tetap akan menyalahkan, padahal siapa yang salah gitu kan. Nah kemudian saya ingin bertanya kepada Bang Tigor, kenapa sih doktrin ini kok begitu kuat? Bagaimana sih sebetulnya realitanya komunis itu di dunia dan di Indonesia sekarang ini? Silakan, Bang. Ya, terima kasih Bang Komar. Jadi seperti kata Bang Yasin tadi, sistem komunis ini akan bisa diaplikasikan, diimplementasikan. Salah satu syaratnya kan negara itu harus menjadi otoritarian. Itu yang terjadi misalnya di Cina, di Korea, dulu di Vietnam. Nah, saya ingin bahwa menggarisbawahi seperti yang kata Bang Yasin tadi, ini sebetulnya komunisme Indonesia itu nggak ada akarnya. Akar budaya Indonesia itu di seluruh, mau dilihat dari daerah manapun, itu nilai-nilai ketuhanan itu kan sangat melekat. Ya, apapun agamanya, nilai-nilai ketuhanan itu sangat melekat. Beda dengan misalnya saya kasih contoh ilustrasi di Vietnam. Di Vietnam itu kan kalau di sini ada Soekarno, di sana juga ada namanya Ho Chi Minh ya. Mereka panggil Paman Ho gitu, Paman Ho. Nah, dia ingin mendirikan negara dulu Vietnam Utara. Nah, mereka untuk melanggengkan komunis itu ada usaha yang sangat sistemik dilakukan. Jadi misalnya mereka itu sejak bayi lahir itu sudah ada simbol-simbol, sudah ada tata krama, sudah ada adab yang harus mereka indoktrin ke bayi yang lahir. Misalnya adalah bahwa Paman Ho adalah orang yang sangat baik. Paman Ho adalah pelindung kita semua. Paman Ho adalah pendiri bangsa kita. Jadi sehingga ibu yang punya bayi, kalau dapat permen, itu dikasih, ini dari Paman Ho, bukan dari ayahnya, bukan dari keluarganya. Ini dari Paman Ho. Itulah caranya Ho Chi Minh untuk membudayakan komunis di Vietnam Utara pada saat itu. Sehingga tidak heran pada saat Ho Chi Minh meninggal dunia, waktu itu saya didapat cerita dari teman saya, kebetulan saya ada urusan bisnis di Vietnam ya. Dia merasa, kok saya bisa menangis? Menangis, semua orang Vietnam menangis karena paman yang baik hati sudah meninggal. Paman yang memperhatikan sudah meninggal. Jadi kita lihat salah satu ilustrasi ini. Bagaimana suatu budaya komunis itu sangat butuh power yang sangat besar untuk bisa dia diterima. Karena harus brainwash dulu para anak-anak itu di sekolah sehingga dia tidak punya pilihan-pilihan gitu. Nah, atau ilustrasi yang lain kita lihat misalnya Bang Komar di Korea Utara. Korea Utara dia harus menutup seluruh akses internet ya. Di seluruh Korea itu dia tidak bisa semua diprotek sama pemerintah. Dan di Korea juga sama, hampir mirip dulu di Korea Utara, di Vietnam Utara. Di Korea Utara itu namanya, kalau di sana kan sistem dinasti, komunis yang dinasti. Ada juga komunis kayak di Cina kan bukan dinasti ya, tapi berupa dia politburonya. Jadi politburonya itu dipilih di antara mereka secara demokratis. Nah di Korea Utara beda lagi. Bayangkan anak-anak di Korea di sekolah yang diajarkan itu bukan karya-karya buku ilmiah yang terbitan dari Barat. Nah, jadi bayangkan misalnya di Korea Utara. Di Korea Utara, anak-anak sekolah itu nggak diajarkan misalnya karya-karya ilmiah yang dari belahan dunia yang lain ya, untuk dunia yang global gitu. Tapi mereka disuruh menghafalkan pidato dari Kim Jong-un sampai ke titik komanya. Berapa daya, berapa kekuatan anak-anak itu harus membaca itu, dan itulah ujiannya. Siapa yang nggak bisa lolos ujian dengan menghafal pidato dari Kim Jong-un itu, maka dia akan bisa nanti masuk ke kerja paksa. Dia dapat sanksi bahwa ini warga negara yang tidak heroik, yang anti revolusi, begitulah ini. Jadi saya pikir ini kembali untuk rakyat Indonesia harus bersyukur bahwa budaya komunis ini tidak diterima akar rumput. Dan itu tidak mungkin dilaksanakan. Tidak mungkin dilaksanakan, itu pekerjaan sia-sia. Karena dari negara komunis pun sekarang sebetulnya kalau kita mau jujur sudah mengarah ke namanya negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan. Jadi welfare state. Jadi di mana-mana kan sebetulnya juga orang mengarah ke sana kan. Jadi yang masih tersisa itu adalah sistem pemerintahannya yang terpusat.
terpusat, terpusat di Politbiro gitu. Tapi yang lain-lainnya sebetulnya, misalnya di beberapa negara komunis seperti sekarang Rusia itu tidak menganggap lagi agama itu sebagai racun. Yang masih murni komunis itu sebetulnya Korea Utara. Nah, kalau kita lihat Korea Utara, ini adalah contoh negara yang aktual yang gagal. Bisa kita lihat dari berbagai perspektif. GDP-nya itu jauh sekali di bawah Korea Selatan. Sama dengan Vietnam. Vietnam setelah bersatu, mereka dari utara komunis, yang selatan kapitalis bersatu, sekarang baru mereka menjulang naik. Karena setelah meninggalkan dogma-dogma komunis yang buat mereka tidak produktif, tidak kreatif. Nah, itu sebetulnya suatu contoh yang bisa kita orang Indonesia bersyukur bahwa kita tidak tidak mengalami seperti kejadian yang akan terjadi kalau kita misalnya dikuasai oleh komunis. Jadi intinya adalah bahwa tidak mungkin ya, karena kan perkembangan umat Islam ini kan kualitasnya meningkat ya. Iya. Ya kan, misalnya organisasi-organisasi mahasiswa Islam yang tadinya jumlah sekian, sekarang udah jutaan alumninya ya. Kemudian Ormas NU, Muhammadiyah sudah begitu malah. Jadi nggak mungkin Bang Komar, misalnya kita ambil aja ilustrasi ya. Anak-anak kita ini, anak-anak Indonesia yang berumur interval antara 6 sampai 12 tahun saja, banyak yang sudah hafiz Al-Quran. ya, Itu adalah benteng yang sangat kuat untuk menjaga komunisme jangan masuk ke negara ini. Dan itu bukan jumlahnya 1-2 orang, itu mungkin ratusan ribu suatu saat akan terjadi di Indonesia. Dan itu adalah pasukan-pasukan ilahi yang membendung kalau itu sampai. Jadi saya pikir itu berpikiran akan kembali komunis ke Indonesia itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Realistis ya. Sementara kan tidak ada pendidikan komunis di Indonesia. Iya, betul. Oke, saya kira ini satu hal yang menarik. Bang Yasin, ada pesanan-pesan nggak untuk sahabat-sahabat kita di luar sana, terutama yang masih mengidolakan tentang keinginannya untuk tetap yang kita hadapi hari ini adalah pembeda kemajuan yang luar biasa dalam cara beragama dari orang-orang Islam itu. Artinya makin mendekati tingkat kesempurnaan misalnya. Kalau dahulu orang-orang Islam itu hanya diarahkan untuk melaksanakan syariah, sholat. Itulah perintah orang-orang tua kita dulu. Kalau sekarang ini orang itu sudah sampai pada kajian, kalau saya sholat itu sebenarnya menyembah siapa. Lalu itu makin dalam sistem ketuhanan itu di dalam tambah lagi pembangunan atau perkembangan sekolah-sekolah berbasis pesantren dan seterusnya itu banyak sekali. Sehingga ke depan ini mengabaikan aspek ini akan menjadi peristiwa yang sangat buruk bagi bangsa ini. Oke. Bang Tigor ada yang mau sampaikan? Baiklah sahabat semua, bahwa itulah pandangan kita tentang PKI hari ini. Agar janganlah menggunakan literasi lama, literatur lama, pengetahuan lama, karena kondisi saat ini sudah berbeda. Betul. Kita ambil rekonsiliasi dan alamiah saja. Jadi tidak perlu meminta direhabilitasi. Saya kira kita cukupkan sekian sahabat, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah.